Hai, salam Hari Vina. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sedikit informasi mengenai teologi ibadah. Sering kita melakukan ibadah di dalam rumah ibadah, baik secara formal maupun kita lakukan ibadah di dalam kehidupan keseharian kita. Kita tidak menyadarin kalau kita telah melakukan satu ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita dapat lihat bila orang Kristen tersebut tidak mempunyai kehidupan yang berelasi intim dengan Allah Tritunggal dalam pembacaan Alkitab, atau tidak mempunyai kehidupan doa yang intensif dengan Allah dan juga tidak menjaga kekudusan kehidupannya, maka orang Kristen tersebut akan mudah dan cenderung jatuh dalam perselisihan dan perseteruan yang tidak perlu dengan rekan sepelayanan di gereja. Bahkan rohaniwan di rumah ibadah pun akan mudah jatuh dalam dosa perzinahan, kesombongan, atau hal keuangan bila tidak menjaga kekudusan kehidupannya. Kalia Williams dan Mark Lamport di dalam buku mereka yang berjudul Theological Foundation of Worship, Biblical, Systematic, and Practical Perspectives pada terbitan 2021 dan halaman 18 mengatakan, pada tingkatan tertentu peribadahan merupakan wujud dari peperangan rohani. Dan lanjut mereka mengatakan bahwa karya penebusan Allah telah mengalahkan musuh yaitu setan dan semua kuasa dosa serta maut. Hal ini dapat dibaca pada kitab Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai dengan 15. Dalam perjanjian lama, hal ini terlihat di dalam penghakiman yang dilakukan terhadap dewa-dewa Mesir kuno dan Kanaan. Dan hal ini dapat dibaca pada kitab Keluaran pasal 12 ayat 12, pasal 18 ayat 11, dan pada kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai 40. Dalam perjanjian baru, hal ini dilihat di dalam kematian, penguburan, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Sang Mesias Kristus yang telah menang atas dosa dan kematian. Hal ini dapat dibaca di 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 57. Jadi walaupun iblis telah dikalahkan dalam peperangan rohani oleh Tuhan Yesus, namun iblis tidak tinggal diam begitu saja dan terus berupaya untuk mengganggu, menggoda, serta menipu anak-anak Tuhan di dalam pelayanan di rumah ibadah maupun di kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya tujuan dari iblis adalah ingin menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan, termasuk pelayanan di dalam rumah ibadah. Demikian setelah dipaparkan permasalahan yang ada, maka saya akan memberikan satu solusi dari permasalahan di dalam pelayanan yang baru dijelaskan dengan konteks peribadahan secara formal di rumah ibadah maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Benjamin Forrest, Walter Kaiser, dan Vernon Wahli mengatakan bahwa orang Kristen harus mengenakan perlengkapan senjata Allah dan mengingat panggilan mereka sebagai orang percaya. Maka hal ini perlu dilakukan agar tidak mementingkan diri sendiri seperti yang dilakukan oleh Simpson. Hal ini bisa dilihat di dalam buku mereka yang berjudul Biblical Worship, Theology for God's Glory, terbitan tahun 2021 pada halaman 116. Dan apabila orang Kristen lebih mementingkan diri sendiri daripada pelayanan yang memuliakan nama Allah, maka pelayanan di rumah ibadah tersebut bisa berantakan, bahkan tidak menutup kemungkinan rumah ibadah tersebut bisa terpecah belah dan melemahkan kerajaan terang. Forrest, Kaiser, dan Wiley mengatakan bahwa sebenarnya perjuangan kita dalam kehidupan kita sehari-hari bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan roh-roh penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu yang ada di udara ini. Hal ini dapat dibaca di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 12. Walaupun demikian, baik orang Israel maupun orang Kristen di zaman sekarang ini tetap diberikan tugas oleh Tuhan untuk mengambil bagian di dalam peperangan ini bagi Tuhan. Hal ini dapat kita baca di dalam kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 2 sampai 4 dan juga bisa dibaca pada kitab Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 17 dan pada kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4. Kemudian lanjut mereka, perang Israel ini memiliki dimensi rohani. Ayat-ayat peperangan di dalam kitab Hakim-Hakim berlaku juga bagi para penyembah Kristus di zaman sekarang ini. Peperangan rohani orang Kristen masa sekarang seperti peperangan Israel di masa lalu, di mana
peperangan ini merupakan suatu hal yang dihadapin yang sangat keras dan juga tidak mudah untuk dijalankan. Mereka yang menghadapin dan menjalankannya dengan tidak sungguh akan terjerat di dalam urusan rumah tangga kehidupan sehari-hari. Dan hal ini dapat dibaca pada 2 Timotius pasal 2 ayat 4. Dan juga kalau tidak hati-hati, orang percaya ini akan dibutakan oleh panah api si jahat, seperti halnya yang dialamin oleh Simpson. Namun, sebagai prajurit Kristen, kita harus bersenjatakan dengan lengkap agar dapat merobohkan benteng-benteng setan. Hal ini tertulis pada kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 4. Dan kemenangan di dalam peperangan rohani ini melibatkan suatu sikap untuk berdiri teguh menjalankan iman kita, dan juga kita harus intim dengan firman Tuhan dan berdoa di dalam roh. Semua ini dapat kita baca pada kitab Efesus pasal 6 ayat 14 sampai dengan 18. Saudara, setelah kita paparkan permasalahan yang ada, yaitu potensi kerusakan dan gangguan dalam pelayanan gereja maupun dalam kehidupan keseharian kita yang diakibatkan oleh kehidupan para pelayan Tuhan atau diri kita sendiri yang tidak kudus, yang mana hal ini dalam konteks peperangan rohani. Nah, semuanya telah memberikan pengetahuan dan paradigma yang baru, yaitu kebutuhan akan perlengkapan atas diri kita dengan seluruh persenjataan Allah demi terhindar dari ancaman kehancuran pelayanan dan kehidupan kita sehari-hari. Pelayanan dalam gereja merupakan media peperangan rohani di mana si jahat berusaha untuk menghancurkan pelayanan yang berlangsung. Termasuk juga kehidupan kita sehari-hari ingin dihancurkan. Oleh karena itu, saudara, sebagai orang Kristen yang mempunyai kerohanian yang menuju ke kedewasaan yang diharapkan, maka kita perlu melatih diri untuk lebih sensitif dengan suara dan tuntunan dari Roh Kudus sendiri, agar kita tidak terjerat dalam tipu muslihat iblis, terutama dalam interaksi dengan orang sekitar kita. Saya pribadi disadarkan dan berkomitmen untuk mau mawas diri agar setiap respons dalam perkataan maupun perbuatan saya kepada orang sekitar tidak mementingkan kedagingan saya, tetapi berupaya untuk dipimpin oleh roh. Dan demikian juga hati dan pikiran saya berjuang untuk dituntun secara intensif, selalu bertanya, apakah perkataan dan perbuatan saya sudahkah memuliakan Allah Tritunggal ataukah justru mendukakan Roh Kudus? Agar bisa mempunyai satu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, maka diperlukan perubahan akan kepekaan terhadap tuntunan dari Roh Kudus. Dan hal ini merupakan wujud kesadaran akan potensi kerusakan dan gangguan dalam pelayanan gereja yang diakibatkan oleh kehidupan para pelayan Tuhan yang tidak menjaga kekudusannya maupun diri kita sendiri. Jadi sangat dibutuhkan untuk menjaga kekudusan ini, yaitu dengan berelasi erat dengan firman Allah, agar tujuan pelayanan yang memuliakan Allah Tritunggal itu bisa tercapai. Dengan kekuatan kita sendiri, maka kita akan mudah jatuh dan tujuan pelayanan tidak akan tercapai. Hanya dengan mengandalkan kekuatan dan tuntunan dari Allah Tritunggal saja yang akan memampukan tujuan dari pelayanan kita bisa tercapai, baik itu pelayanan di rumah ibadah atau pelayanan di kehidupan kita keseharian. Hal ini bisa disosialisasikan dengan maksimal kepada seluruh komunitas Kristen, baik itu di rumah ibadah, di persekutuan doa, di kelompok-kelompok tumbuh bersama, atau dimanapun. Maka akan tumbuh satu pengharapan di mana komunitas Kristen ini bisa menjalankan suatu ibadah dengan sikap hati yang dikenan oleh Tuhan. Semoga dengan pemahaman teologi ibadah yang benar ini, komunitas Kristen bisa menjadi terang dan garam bagi orang sekitar. Dan hal ini tentunya menjadi suatu persembahan yang hidup dan menjadi saksi hidup yang memuliakan nama Allah Tritunggal sendiri. Demikian yang bisa saya bagikan pada konten kali ini. Semoga semua bisa memberikan manfaat yang baik. Salam Hari Fina.